Sebenarnya Pak Ibu, berdamai itu gampang. Pernah suatu ketika Pak Ibu jamaah ambo curhat kamu, Ustaz, ambo lah sebulan dan sapu-sapu di rumah ambo Ustaz. Yang jadi dapat sebulan dan sapu-sapu. Lain serumah aja tapi tak sapu-sapu ni. Ya tu. Lah pisah kamar. Tak ada ngecek-ngecek lah sebulan namu tu. Tu baalai Pak je. Ya mungkin kau cara yang boleh Ustaz kau lah sebulan sapu-sapu ni. Tu bertanya apa lainnya belok. Oh lain Ustaz, ni apa belok? Baca Ustaz, cara murahnya je. Ustaz, beko apa pulang, ibu kan di kamar itu. Masuk apa ke kamar tu baca Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Itu saja Ustaz. Iya itu saja. Pulang ya itu. Sampai kini dah tipu ni Pak. Antara jadi baca ini tidak tak jadi dah dia boleh tapi ada tipu. Jadi berdamai itu tak payah lah Ibu kalau berang apa ke ibu teh. Dan sapu-sapu apa ibu dapat lah. Masuk ke rumah tu duduk apa di kursi. Assalamualaikum Pak. Pasti damai. Nya jawab dapat mah. Waalaikumsalam. Lalu begitu jawab tapi nak baalah Pak Ibu. Ya. Lalu jawab dah damai nama tu. Dah damai. Nah, jadi yang pertama masuk surga itu yang datang mengucapkan salam. Kadang-kadang ada ibu-ibu kok masya-Allah. Jadi nyo salah. Datang kawan tadi pe apa? Assalamualaikum Bu. Ya, sama maaf ya. Ayalah. Rupanya kakak ada ibu kok. Puangga aja baca itu. Bah tu datang kaden jadinya. Yo dennya kan lawan dan tantunya si aden kan datang aja kita. Tak tantu dia yang masuk surga ibu tadi itu. Ada orang yang bangga dengan ya ketidakharmonisan tu Bapak dan Ibu. Manusia ni Bapak Ibu, ketika wahyu pertama kali turun, Allah tidak memerintahkan kita salat Bapak Ibu. Salatlah, puasalah, zakat enggak. Salat itu sudah 10 tahun kemudian. Puasa 13 tahun kemudian. Apa yang diingatkan Allah di wahyu pertama? Kata Allah, khalaqal insana min alaq. Makanya nama suratnya Al-Alaq. Alaq itu artinya nih. Bapak kalau buka kamus atau buka di Google Translate itu ketik ain lam kaf artinya apa? Berkait makolintah itu bahasa Arab alaq karena menghisap darah mereka. Laki. Jadi alaq itu Allah ingatkan, kamu manusia sejak mulai diciptakan sampai mati kamu tuh alaq. Kamu ketergantungan dengan orang. Dah tu awak layi bagus sejak layi sampai mati kecuali dibantu orang sesatu. Jelas Bapak Ibu. Layi. Ada dia bisa mandi langsung layi apa? Satu lagi kan cuma merangkak mencari MB kan tu minum sirup badannya sudah ada apa? Kalau ada mana itu dah orang mana? Dibanding orang mati. Ada orang mati ke masuk lubang surang apa? Masuk kalah. Dia masuk orang dia mati. Kunduan ke dalam lubang tu. Itu bukti dari lahir sampai mati perlu orang apa? Nah, Bapak Ibu makan. Coba Bapak Ibu bara banyak orang yang menolong awak makan Bapak Ibu dah. Sampai nasi masuk ke mulut awak tu. Coba ibu kerajaan surang, bajak sawah surang, tanam surang, siangi surang, buat eler surang, buat pau semua kompor buat surang, sadunya buat. Alun sempat makan dah mati ibu tu. Panjang kerajaan tu. Tak sakitik orang menolong awak ibu. Jangan kerajaan barik-barik ibu untuk galak saya perlu orang awak. Kau nak dua orang jangan galak-galak. Kau tak sehat itu. Nya sehat galak ku ada orang be. Bahkan tak ambil juga galak dari orang lah panjang jadi orang awak. Orang kalau galak dah sudah orang galak tu nya galak sudah tu ibu. Panjang jadi orang ibu. Karena tak sama galak orang awak. Itu saya tu ada apa masalah apalagi nak berorang galak. Tak perlu orang apa ibu. Ambo ceramah kini ke bebuan. Berapi-api ambo ceramah. Akeh cik orang ceramah santiang Ustaz tu anda. Bakok santiang Bapak Ibu. Dia ada orang duduk mendengar. Cula kosong musala aku nak buat ceramah nyo kabeh orang ikut tu. Iyo logo jangan ngam ko nanyo macam.
Jadi hebat ambo ko dia ada orang. Ndak ada orang gilo pun. Jadi orang hebat dan orang gilo ko bedanya tipis, Pak. Ada orang yang hebat, ndak ada orang yang gilo. Ndak perlu orang ibu tu. Perlu orang. Jadi kau ada ibu mengecek dan ndak perlu je nyono. Kayu nyo dak kau minta ke nyono, santiam ke kau tanya tu, lupa nyo alak tu. Bahasa manusia ko diciptakan dari alak. Maka perintah Allah yang pertama kali, relasimu, hubunganmu dengan orang tu elok-elok. Jadi duit kau masalah saya jurang, cakap saya jurang. Kamu tu ins, lembut. Tu makanya manusia disebut ins. Apa bukalah kamus bahasa Arab, cari kata alif nun sin anasa, ins, anas, sama itu apa artinya? Lunak. Tu maka manusia disebut ins, lawannya jin. Jin tu kasar. Ins tu lunak. Manusia disebut ins kena lunak, jin disebut jin kena kasar. Tu maka orang kalau masuk jin mari-ari ngecek. Jadi orang masuk jin bebu. Nak mari-ari orang masuk jin ngecek ya. Karena jin tu kasar. Tu maka orang berang tu Pak, tu sedang masuk jin tu. Maka orang berang kasar apa? Orang marah apa ibu kalau mengecek daki awak mari-ari nak ngecek. Orang sedang berang. Karena dia tu nak orang lain ibu, setan tu. Lah hilang orangnya Pak. Dan orang lunak mengecek. Ni mari-ari setan. Tu maka ibu kau berang-berang apa tu mantuk setan. Jadi lawan je le. Nak orang tu. Tapi jadi ibu sabu ilo kepadanya anak, siapa tu mak berang-berang setan tu mak. Oh jangan ibu bapak ngambung satu. Karena orang marah tu kata Nabi begitu, al-ghadabu minasyaitan, marah tu dari setan. Dia sedang dikuasai jin. Tu baku ibu acuk tanpa sadar mengecek kalau berang karena bagi setan yang iya tu kan. Setan tu. Kan tak sadar mengakui begitu. Makanya orang berang tu kan celitlah bantu kusui kan. Orang berang tu dah bantu orang lah. Mata merah, talingu merah, merah mukanya satu begitu. Mengecek tak teratur le. Kenapa dia kehilangan manusianya? Karena manusia ko lembut, ins. Itu yang manusia Bapak Ibu. Kapan manusia lembut? Karena dia butuh orang. Nggak semakin butuh aja orang, semakin lembut Bapak Ibu. Cayolah kamu. Bapak Ibu kalau pergi ke bank, apa kata orang bank di muka pintu tu? Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ada yang bisa kami bantu? Kau bisa jujung kata teman-teman. Baka betul Bapak Ibu, nyo paradu jawab. Ya nak? Tu bakal lunaknya kawak tu. Tando paradu. Dia kau ada apa-apa kasar ke ibu, tu sadang nak paradu. Enggak paradu nak kasar gitu. Jadi manusia tu kalau dia kasar, dia sedang mengatakan dia tidak perlu dengan orang. Itu makanya Bapak Ibu kalau ada orang kasar, itu dia sedang keluar dari manusianya itu. Lupunya je instant. Jadi perintah Allah di wahyu yang pertama tu alak. Hubunganmu perhatikan baik-baik. Itu makanya yang paling hebat hadis Nabi itu Bapak Ibu. Setiap Jibril datang, Ausani Jibril bil jiran. Jibril berkata setiap kali datang membawa wahyu, tetanggamu. Hatta sayuwarisuni, sampai-sampai Jibril seakan-akan hendak menjadikan tetangga saya itu ahli waris saya. Kalau adalah ahli waris yang tidak ada hubungan darah, kan ahli waris hubungan darah atau hubungan pernikahan, suami istri atau keturunan yang punya hubungan darah. Kalau ada di luar itu yang jadi ahli waris, tetangga nomor satu. Saking pentingnya hubungan kau. Itu aku kata Nabi, kalau kau masak makanan, maka banyakkan kuahnya, lalu kasih tetanggamu. Ibu jangan besok diamalkan hadisku mutlak kan. Ya banyak kuah, saya timbul kesalahan kan. Ibu yang menerima kuah jangan kecewa lah. Bukan kuahnya dicari perhatiannya.
Nyo kadang-kadang Bapak Ibu kata Nabi gini, tahadu tahabu. Kalau engkau saling memberi, engkau saling mencintai. Jadi saling mencintai kok kunci sederhana Bapak Ibu, saling berbagi hadiah. Sabananya murah. Ibu kalau ingin ya apa eko tande murahnya. Ibu agi apa ko hadiah. Asa dia agi apa ko hadiah walaupun ini kita misalnya ibu balian apa ko misalnya kaos kaki. Pak, kok kaos kaki dari Pak hadiah dari Ambo. Itu keluar si dompet sado sudah tu macam itu. Apa-apa ibu mudah ya Pak. Balikan ibu ko hadiah jilbab walaupun murah. Bu, ko jilbab ibu. Pulang ibu apa kan kok terima tu balik jilbab. Itu gak sebulan Pak, itu secerita ibu. Ndak bahagia ibu bagi hadiah ada Pak ya. Tu cuma Pak kok jarang-jarang bagi hadiah. Minta balik jilbab sih bisu lah setahun bisu. Hilang lagi setahun. Makanya ada perintah Nabi dia tu mah. Kalau ada apa-apa yang model tu minta balik jilbab lah setahun bisu je kecek Nabi cilok. Nah, kalau kebutuhan, kalau suami kau simpili, yo gaji 10 juta sebulan, ya, samba badak badak saya tu hari ini. Pagi sariawan makan badak, cilok lah, balik ayam. Ikan. Atau minta balik jilbab lah setahun bisu ya. Cilok lah. Tapi kata Nabi mayakfik sesuai kebutuhan pokok. Ada syaratnya Bu ya. Pertama kiki, yang kedua kayu, yang ketiga sesuai kebutuhan pokok. Tapi syarat Nabi ambil tu jangan kadang-kadang mana. Kalau ada 10 juta, jangan 1 juta dia do nampak hilang. Ambil 1.000 tapi rutin taruh dia. Tapi punya catatan dia, suami kayo simpili untuk kebutuhan pokok. Itu syaratnya. Tapi bagi hampir rancak, jangan bawa nama Bu di akhirat itu. Oh tanggung jawab deh Bu ya. Jadi Bapak Ibu begitulah relasi kita yang paling penting. Ternyata hubungan kita dengan manusia itu yang paling banyak membawa kita ke surga. Makanya Bapak Ibu, tapi Ibu jangan terakhir ke ingat-ingat mana. Ibu masuk dari kepala terakhir gua aja besok apa lagi hilang piti di siku tu sebentar. Besok Ambo jadi sasarannya besok. Ayo. Tapi begitulah. Karena begini juga Pak. Kenapa ibu-ibu dibolehkan Nabi mencuri dalam tanda kutip ya? Bukan mengajar istri itu kurang ajar, tapi menyelamatkan suami itu dari azab yang pedih. Karena suami yang kikir itu azabnya pedih. Nanti Bapak Ibu baca di surat At-Taubah 34-35. Orang yang kikir itu nanti seluruh harta yang disimpannya itu Pak dijadikan besi oleh Allah, dibakar dalam neraka jahanam. Patuk wa bihaji bawum digosokkan ke badan dosa don. Itu suami yang kiki itu hukumannya. Ambo mau cari reaksi ibu sahabat aku Pak. Mantap. Mantap. Komandan nak dulu Ustaz kemarin. Kalau dah ada apa sih ibu rekam lah. Tu beko putar-putar saya sambil duduk-duduk dekat apa tu caca nak tahu saya putar tu. Betul. Nah baiklah Bapak Ibu, termasuk Kak Isa segitulah dulu ya. Ya mudah-mudahan dah manfaatnya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang nak berbaikan segeralah berbaikan. Ya, karena masih 3 hari dan dia berbaikan upaya. Gitu. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.